Kalian pernah nggak sih ngebayangin gimana rasanya hidup di masa ketika kebebasan itu hampir nggak ada sama sekali? Ini bukan cerita fiksi. Ini kejadian nyata yang pernah dialami Indonesia saat masuk ke masa pendudukan Jepang di Indonesia. Semuanya bermula dari perang besar yang mengguncang dunia, Perang Dunia II. Di masa itu, Jepang punya ambisi besar untuk menguasai wilayah Asia. Mereka butuh sumber daya alam seperti minyak, karet, dan bahan pangan untuk mendukung kekuatan militernya. Dan Indonesia, yang saat itu masih dijajah Belanda, menjadi target yang sangat menggiurkan bagi Jepang. Di awal tahun 1942 semuanya berubah. Jepang datang dengan serangan cepat dan terencana. Mereka menyerang dari berbagai arah dan menghancurkan pertahanan sekutu, terutama lewat pertempuran Laut Jawa. Kekalahan ini bikin posisi Belanda makin lemah dan gak punya banyak pilihan. Dan akhirnya terjadi momen penting yang sering disebut sebagai titik jatuhnya kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu Perjanjian Kalijati. Perjanjian ini ditandatangani pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Disinilah pihak Belanda secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Artinya apa? Seluruh wilayah Hindia Belanda, Indonesia, diserahkan ke Jepang pemerintahan kolonial Belanda. Berakhir saat itu juga tentara Belanda harus meletakkan senjata. Jadi, tanpa perjanjian ini, Jepang belum tentu bisa langsung menguasai Indonesia sepenuhnya. Ini adalah titik di mana kekuasaan berpindah tangan secara resmi dari Belanda ke Jepang. Menariknya, Jepang nggak langsung nunjukin sisi kejamnya. Mereka datang dengan propaganda, Asia untuk orang Asia. Mereka menyebut diri sebagai pelindung, bahkan saudara tua bagi Indonesia. Buat rakyat yang udah lama menderita di bawah Belanda, ini terdengar menjanjikan. Tapi itu hanyalah awal cerita. Nggak butuh waktu lama sampai wajah asli penjajahan itu kelihatan. Salah satu kebijakan paling kejam adalah sistem Romusha. Ratusan ribu, bahkan jutaan rakyat Indonesia dipaksa kerja keras. Bangun rel kereta, bikin jalan, bangun benteng militer, bahkan dikirim ke luar negeri tanpa gaji. Tanpa makanan cukup, tanpa jaminan hidup. Banyak yang sakit, banyak yang kelaparan, dan banyak yang nggak pernah kembali. Di sisi lain, kehidupan rakyat juga dikontrol total dan penuh tekanan. Hasil panen wajib disetor, media dikontrol ketat, kebebasan hampir nggak ada. Bahkan perempuan ada yang dipaksa jadi Jugun Yanfu, yaitu budak seksual tentara Jepang. Sangat kejam dan gelap kan? Karena memang inilah salah satu masa paling gelap dalam sejarah Indonesia. Lalu, datanglah titik balik yang menentukan. Di tahun 1945, situasi perang berubah total. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dunia terkejut. Jepang yang sebelumnya masih bertahan akhirnya menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945. Dan disinilah Indonesia menemukan momentumnya. Ketika Jepang menyerah, terjadi kekosongan kekuasaan. Tidak ada lagi pihak yang benar-benar mengontrol Indonesia. Situasi ini memang berbahaya, tapi juga penuh peluang. Para pemuda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan secepat mungkin. Dan pada akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia
dilaksanakan di tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi di rumah Soekarno yang menjadi saksi Indonesia resmi menjadi negara merdeka total. Jadi, kalau kita melihat kembali perjalanan ini, penjajahan Jepang memang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun. Tapi dalam waktu yang singkat itu, terjadi perubahan besar. Dari penindasan, penderitaan, hingga lahirnya kesadaran untuk merdeka. Ini bukan sekadar cerita sejarah, ini adalah bukti bahwa dari tekanan yang paling berat, bisa lahir kekuatan untuk berdiri sendiri. Dan dari masa yang paling gelap itulah, lahir sebuah negara bernama Indonesia. Sejarah ini ngingetin kita satu hal, bahwa di balik setiap kemerdekaan, selalu ada cerita panjang yang nggak mudah, dan Indonesia adalah salah satunya. Bekerja, tenaga semua